pegawai ini harus inovatif Pak, inovatif, adaptif terhadap perkembangan supaya dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tupoksi dia lebih lincah. Yang paling penting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oke. Pertama dari sisi rekrutmen Pak, rekrutmen ini sudah dalam posisi yang berubah. Ya. Dari rekrutmen pola dulu dengan pola sekarang. Rekrutmen pola dulu itu kaitan dengan keterlibatan pemerintah daerah masih dalam posisi yang lebih dominan. Ya, sekarang saya sudah berada di kantor BKP SDM. Kita akan lihat seperti apa masalah penerimaan CPNS dan juga P3K. Oke, assalamualaikum Bapak. Bang. Oh iya, bukan? Kawan ya? Ya. Waalaikumsalam. Oh yang silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Namang. Assalamualaikum. Oh iya. Bapak sehat? Alhamdulillah saya. Ayo ya silaturahim. Iya. Pak Wawan. Nah ini adalah kepalanya di sini nih ya. Di BKSDM untuk masalah seluruh potensi SDM yang ada di Kabupaten Bandung ya. Ya. Pak Wawan di waktu sekedap ya. Maka. Ngobrol-ngobrol. Ini kan lagi hangat nih Pak, masalah penerimaan CPNS dan P3K. Ya. Dikenalnya tadi itunya untuk P3K. Kebetulan sekarang lagi verifikasi dan validasi Pak oleh tim Panselda, dan sana tanggal 4 Agustus ini diumumkan siapa saja yang lulus verifikasi validasi. Itu dari pendaftar yang sekitar 20 ribuan ini belum tentu dia berhak untuk melanjutkan ikut tes CPNS maupun P3K. Karena di situ akan dilihat persyaratan apa yang dilengkapi oleh setiap pelamar, apakah sudah lengkap atau belum. Dan memang kami juga masih terus melakukan verifikasi validasi terhadap pelamar dari CPNS. Oke. Berarti sekarang masih ini Pak ya, masih serta tim Panselda ini Pak. Ini tim panselnya bekerja di dari BKPSDM Pak. Jadi ada beberapa kabin yang ikut menjadi tim, kasubit, kemudian staf, analis, itu melakukan verbal terhadap rekan-rekan kita yang mencoba melakukan pendaftaran terhadap CPNS. Oke. Karena di setiap OPD itu kan contoh misalnya di Sparbud. Ya. Di Sparbud itu sebetulnya kan perlu orang-orang yang dia punya sense of hospitality ya. Dia juga kan lebih unik ya, misalnya bidangnya. Tapi ternyata dalam komposisinya juga tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan misalnya. Jadi sebetulnya seperti apa sih Pak? Apakah memang dari pusat yang memang ini plotnya segini jumlah PNS-nya gitu kan tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, betul. Itu seperti apa tuh? Lihat dari kebutuhan PNS yang ada di setiap daerah, itu saya yakin tidak ada daerah yang bisa memenuhi berdasarkan kebutuhan yang diinginkan oleh setiap daerah. Karena memang kewenangannya tidak mutlak oleh daerah. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang tidak menjadi kewenangan daerah pada saat penerimaan CPNS. Artinya memang Pak, pada saat bicara SDM di masing-masing daerah ini, karena memang dalam kondisi situasi yang ada, kita mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan jumlah yang ideal. Misalnya begini Pak, salah satu yang bisa saya gambarkan, setiap tahun kita 1000 yang pensiun Pak.
apakah itu dari guru, tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis lainnya. Pada saat kita mengajukan ke pusat untuk memenuhi jumlah PNS yang ada, belum tentu PNS yang diajukan oleh daerah ini dipenuhi oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat sekarang sudah melakukan pemappingan bagaimana PNS-PNS di daerah ini juga lebih optimal, lebih berdaya, dan lebih maksimal dalam bekerja. Dan kebutuhan pegawai di daerah ini ada dua jalur yang dilakukan oleh pusat. Ada yang melalui P3K, ada yang melalui PNS. Berapa jumlah kuotanya Pak yang disepakati dari Menpan ya, Perdagangan Aparatur Negara untuk Kabupaten Bandung sendiri Pak, untuk Kabupaten tahun Bandung ini? Pak, ya. Di tahun ini sekitar 2000 sekitar 2000-an ya? 2000-an Pak, 2000-an. Karena memang dari 2000 ini dipilah 400 sekian untuk CPNS dan sisanya P3K. P3K ini hanya memenuhi untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dan CPNS ini ada dua pegawai yang dipenuhi, yaitu untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Oke. Kalau syarat ketentuan gitu Pak ya, ada perbedaan nggak sih Pak antara yang CPNS dengan P3K gitu? Ya, untuk CPNS Pak ada batas usia, yang paling prinsip adalah batas usia. CPNS ini usianya yang paling yang harus yang berhak mendaftar untuk CPNS ini adalah 35 tahun ke bawah. Kalau untuk P3K itu tidak mengenal usia, yang jelas maksudnya walaupun dia sudah melebihi 35 tahun, ya tetap mereka bisa mendaftar untuk P3K. Karena pusat ingin mencari jalan tengah Pak, bagaimana tenaga-tenaga, apakah itu guru honorer, kemudian tenaga-tenaga teknis yang pernah melakukan honor di kabupaten atau di pemerintah daerah, walaupun dia usianya sudah melebihi ambang batas PNS, dia bisa tetap mendaftar menjadi pegawai pemerintah, tetapi bukan PNS. Oke, tadi kan jumlahnya sudah ditentukan sekian gitu Pak ya. Tetapi kalau dilihat dari yang idealnya dari Bapak mereview di setiap OPD yang ada ini, sebetulnya berapa jumlah yang dibutuhkan itu Pak? Ya, kalau berdasarkan peta jabatan yang ada di Kabupaten Bandung, kalau misalnya kita ingin semua pegawai ini dipenuhi oleh PNS, itu hampir sekitar 10 ribuan Pak. Kebutuhannya? 10 ribuan kebutuhannya. Jadi jomplang Pak ya, cuma 20% dia sebetulnya. Tapi kan pemerintah pusat mengambil kebijakan, selain ada penerimaan CPNS, ada penerimaan P3K juga. Dari kekurangan dan kelebihannya dari proses penerimaan CPNS dan juga P3K yang sudah dari tahun lalu ya Pak ya? Iya, Pak. Ya. Apa yang menjadi perhatian untuk diperbaiki di tahun ini Pak? Yang paling kita antisipasi adalah apa? Karena memang sudah 2 tahun kita melakukan rekrutmen CPNS di masa pandemi. Kita akan evaluasi berkaitan dengan misalnya fasilitas-fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan prokes, termasuk mungkin ada situasi kondisi bagaimana kalau misalnya pada saat tes peserta itu mengalami misalnya suhunya di atas rata-rata atau misalnya dia dalam keadaan kondisi sakit. Kita sudah berkoordinasi dengan BKN, kemudian berkoordinasi dengan penyelenggara yang kita lakukan kerjasama. Minimal pada saat ada orang yang misalnya pada saat datang dianggap kurang sehat atau mungkin agak sedikit tidak dalam posisi yang kesehatannya baik, kita disiapkan ruangan Pak Wakil, ruangan untuk tetap dia ikut melaksanakan tes, tapi di ruangan yang berbeda.
Oke, nah tadi kan Pak bicara mengenai P3K dan CPNS itu secara teknis berbeda, kewenangannya berbeda. Jadi kepanitiaan itu semuanya dari pusat ya untuk yang P3K. Nah, untuk kewenangannya sendiri dari kabupaten sampai sejauh mana kalau untuk pelaksanaan PPK-nya? P3K kewenangan dari kabupaten pertama dari awal kan kita sudah mengajukan formasi Pak. Formasi berapa sih yang dibutuhkan P3K di kabupaten? Tentu pengajuan formasi ini berdasarkan peta jabatan yang ada di pemerintah daerah sendiri. Misalnya untuk guru berapa sih idealnya, untuk tenaga kesehatan berapa sih idealnya, walaupun kami paham bahwa pengajuan dari daerah tidak mungkin dipenuhi oleh pusat dari sisi jumlah, tetapi minimal kami ingin memaksimalkan, mengoptimalkan bagaimana pegawai baik P3K maupun CPNS yang nantinya diterima oleh Kabupaten Bandung ini bisa lebih optimal, bisa lebih maksimal, walaupun dari sisi jumlah tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Artinya pegawai ini harus inovatif Pak, inovatif, adaptif terhadap perkembangan supaya dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tupoksi dia lebih lincah. Yang paling penting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, nah ini kita bicara dari sisi opini ya, opini masyarakat ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa penerimaan ya atau tes untuk CPNS ini murni ya hasilnya. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu diragukan ya. Nah ini supaya lebih meyakinkan masyarakat bahwa ini mah pasti bisa kenapa saya nggak diterima atau masalah positioning misalnya gitu ya. Saya sudah cukup capable di sini, kenapa saya begini, kenapa saya gini, terus kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman dari placement yang ada di sini, SDM misalnya, baru berapa tahun dia sudah jadi kabag atau yang sudah lama tapi ternyata karirnya sangat-sangat lambat begitu ya. Nah, ini rasanya perlu dijelaskan nih Pak kepada masyarakat. Ya, pertama dari sisi rekrutmen Pak, rekrutmen ini sudah dalam posisi yang berubah. Ya. Dari rekrutmen pola dulu dengan pola sekarang. Rekrutmen pola dulu itu kaitan dengan keterlibatan pemerintah daerah masih dalam posisi yang lebih dominan. Apakah itu pembuatan SOA ya, ataupun misalnya penyelenggaraan yang sifatnya lebih konvensional. Konvensional ini akan lebih mudah bagaimana dimanipulasi untuk seseorang yang tadinya tidak diterima menjadi diterima. Dengan pola sekarang, saya yakin masyarakat paham polanya sudah berbeda dengan pola yang dahulu. Sekarang memakai sistem computer assistant test. Artinya soal-soal yang diberikan oleh pusat itu ya datang ke daerah dalam kondisi yang memang tersegel dan memang tidak bisa diakses oleh siapapun. Dibuka pada saat hari itu juga, kemudian disampaikan kepada peserta pada hari itu juga, dan peserta langsung akan melihat nilainya pada saat hari itu juga, pada saat dia keluar dari ruangan. Jadi pada saat tadi keluar dari ruangan Pak, dia bisa lihat nilai saya berapa. Karena sudah real time digital ya. Sudah digital, real time, dan saya kira tidak dari bagaimana kita memanipulasi nilai yang pada saat dia isi bisa menjadi nilai lebih besar atau bisa nilainya lebih ditingkatkan lagi. Jadi sudah cukup jelas ya. Ada yang DM ke saya soal itu, ulah sok sumudon, oke? Ya, jelas ya. Nah sekarang soal ini Pak, alokasi dari penerimaan P3K dan juga CPNS di tahun ini itu sudah prioritas ke SKPD mana saja tuh Pak, kalau boleh tahu? Yang paling dominan tetap prioritas pemerintah adalah tenaga pendidikan dan tenaga nakes, tenaga kesehatan. Karena memang sekarang jadi prioritas ya, karena nakes ya. Prioritas. Kenapa tenaga pendidikan prioritas? Karena di tahun 2022 ini ada kondisi guru yang dulu diangkat melalui Inpres Pak, Inpres ini akan mengalami pensiun yang besar-besaran di tahun 2022. Sehingga kalau kita tidak memenuhi prioritas di tenaga pendidikan, saya yakin tenaga guru ini akan berkurang. Sehingga pusat menetapkan bahwa prioritas penerimaan P3K maupun PNS adalah di tenaga pendidikan, termasuk mungkin tenaga kesehatan.
tenaga kesehatan menjadi prioritas karena memang situasi kondisi dan itu yang kesehatan yang lebih banyak dibutuhkan ya Pak ya? Tenaga kesehatan dan tenaga guru hampir sama. Jadi dua profesi ini yang menjadi prioritas dari pusat untuk diterima oleh daerah melalui P3K maupun CPNS. Oke, baik. Pak Wawan, hatur nuhun informasinya ya. Pak Wawan melaporkan kepada Pak Bupati, saya juga akan melaporkan Pak. Jadi sekarang ini sudah sampai sejauh ini prosesnya ya. Mudah-mudahan lancar semua Pak ya dalam pelaksanaan tesnya nanti tanggal berapa Pak? Kira-kira saya belum bisa memastikan karena dalam kondisi situasi ini Pak banyak regulasi penetapan yang berubah sesuai dengan kondisi situasi khususnya pandemi Pak. Saya tidak mau berspekulasi, mungkin saja kita menyampaikan tanggal sekian tiba-tiba ada situasi kondisi yang tidak mungkin itu berkembang. Di mana tempatnya nanti? Tempatnya saya sudah bekerjasama dengan TELU Pak. TELU Telkom University yang ada di Bojongsoang. Itu berarti nanti secara fisik mereka di sana ya? Secara klasikal mereka hadir. Oke, dan mungkin diatur dari jumlahnya nanti. Dari mungkin jumlah, bisa sekian hari gitu mungkin Pak ya nantinya? Mungkin sekitar 10 sampai 15 hari karena satu sesi ini hanya diberikan sampai 200 orang sampai 300 orang. Itu dengan soal yang sama atau gimana tuh Pak? Berbeda Pak. Berbeda, karena beda hari soalnya. Pak contek-contek. Ya, nanti bisa mau beda hari. Beda tempat duduk saja berdempetan itu soalnya berbeda Pak. Oke. Random, sifatnya random. Random ya semuanya ya. Oke, mudah-mudahan nanti Kabupaten Bandung bisa lebih baik lagi di dalam kapasitas dari para SDM-nya ya. Pak Wawan sing kiat, sing sehat ya. Dan untuk para CPNS ataupun P3K yang mau mengikuti seleksi, semangat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari kami di Pemkab Bandung. Oke, sukses untuk kalian semuanya. Tur nuhun, Pak Wawan, Pak Rosna, ya sehat dan sukses terus. Mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bangga Pak. Siapa?